Great learners. Pada IS Testing kali ini, kita akan belajar mengenai software testing tools. Siap untuk persiapan pengujian? Siap dong, ya kan? Berikut software testing tools atau alat yang diperlukan ketika kita hendak melakukan pengujian perangkat lunak, yaitu tools ini terus berkembang ya rekan-rekan ya. Namun di sini saya akan share tools yang umum dan banyak dipakai untuk pengujian. Apa aja? Ya, yang pertama ada Selenium. Selenium ini adalah salah satu testing tools yang sangat populer dalam otomatisasi pengujian. Testing tool ini dapat dikatakan sebagai testing tool tertua dan telah dikembangkan sejak tahun 2014. Selenium merupakan testing tools yang ideal untuk digunakan dalam pengujian yang sering dilakukan. Selenium ini bersifat open resource dan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan alat dan framework lain. Namun, Selenium juga memiliki kekurangan, yaitu ketika mengintegrasikan Selenium dengan alat lain di pipeline CI/CD, Anda harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu. Banyak pengembang web itu lebih memilih Selenium karena alat ini kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman dan dapat diintegrasikan dengan kerangka pengujian. Selenium mendukung berbagai OS populer seperti Windows, Mac OS atau Linux, dan juga browser. Ada Chrome, Firefox, Safari, dan lain sebagainya ya untuk pengujian lintas lingkungan. Yang kedua, kita punya Catalon Studio. Si Catalon Studio ini adalah salah satu software testing tool yang dikatakan sebagai solusi pengujian berkelanjutan yang komprehensif yang membahas otomatisasi pengujian permintaan yang tajam di CI/CD dan DevOps. Catalon Studio mendukung pengujian aplikasi web, API, seluler, dan desktop di seluruh sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. Nah, ini adalah serangkaian fitur terpadu yang dimiliki oleh Catalon Studio, mulai dari merekam langkah-langkah pengujian, menjalankan kasus pengujian, hingga menyediakan infrastruktur, laporan analitik, dan integrasi CI/CD. Catalon Studio itu mendukung pengujian berkelanjutan melalui integrasi Jira Agile yang mulus dan integrasi CI/CD asli dengan alat CI yang paling populer, misalnya seperti Jenkins, Bamboo, Azure, dan Circle CI. Si Catalon Studio ini dikenal mudah digunakan dengan pembuatan tes tanpa kode untuk pemula dan dilengkapi ekstensi tingkat lanjut untuk para ahli. Plugin di Catalon Store dapat membantu Anda memperluas kemampuan otomatisasi dan dengan mudah berintegrasi dengan perangkat lunak CI/CD lainnya. Yang ketiga, kita punya Postman. Kalau dulu film kartun Postman Pat gitu ya, tukang pos gitu. Nah, kalau ini dia adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk pengujian API. Postman mengirim permintaan API ke server web dan menerima respon, apapun itu, ya. Tidak ada pekerjaan tambahan atau pengaturan kerangka kerja yang diperlukan saat mengirim dan menerima permintaan di Postman. Tool ini banyak digunakan oleh penguji dan pengembang untuk pengujian aplikasi yang lebih baik. Mudah diintegrasikan dengan Continuous Integration atau CI dan Continuous Development Pipeline Anda, CI/CD. Ya. Postman dengan sejumlah fitur dan kemudahan kerjanya telah digunakan oleh jutaan penguji. Menggunakan antarmuka yang sederhana dan user-friendly, Anda dapat dengan mudah mengirim permintaan, cukup isi data yang diperlukan, pilih metode HTTP dan tekan tombol kirim. Fitur lain yang paling banyak digunakan adalah otomatisasi yang memungkinkan Anda mengatur pengujian dan menulis rangkaian pengujian. Mengotomatisasikan pengujian API dapat dibagi dalam 4 langkah dasar. Dimulai dengan pengujian manual API, kemudian memahami respon API yang diterima. Berdasarkan 2 langkah sebelumnya, Anda sekarang dapat menuliskan rangkaian pengujian dan akhirnya menjalankan rangkaian pengujian ini dari titik akhir yang berbeda. Kita punya yang keempat ada Test Complete ya. Dia merupakan alat pengujian otomatis yang dikembangkan oleh Automated QA. Bertujuan untuk memungkinkan penguji untuk menghemat waktu dengan menentukan kualitas perangkat lunak. Pengujian dapat direkam, skrip manual, atau dibuat dengan manual keyword.
Tes komplit memudahkan orang untuk membuat tes secara otomatis yang dapat bekerja lebih cepat, meningkatkan cakupan pengujian dan biaya yang lebih rendah. Tes komplit dapat digunakan untuk testing berbagai macam aplikasi termasuk web, WPF, .NET, dan Java. Tool ini dapat digunakan untuk tes front-end UI atau functional testing dan back-end testing seperti database dan HTTP load testing. Fitur pada tes komplit ada apa aja? Ada perekaman untuk membuat tes visual, berbagai jenis dan metodologi pengujian seperti web testing, unit testing, functional dan GUI testing, regression testing, data driven testing, dan sebagainya. Testing dengan keyword tanpa keahlian pemrograman, lalu testing dengan script dengan built-in editor seperti VBScript, JScript, Delphi Script, C++, dan C# Script. Kelima, kita punya RFT atau kita sebut dengan Rational Functional Tester ya. Ia adalah alat otomatisasi pengujian yang terkenal yang dibuat oleh IBM. Tentu tahu ya merek IBM ya. RFT adalah salah satu pelopor dalam industri otomasi pengujian. Alat tersebut mendukung pengujian fungsional berdasarkan data, API, kinerja, dan juga regresi. RFT ini menggunakan .NET dan Java sebagai bahasa skripnya. RFT secara otomatis menghasilkan pengujian regresi berdasarkan pengujian yang sudah dijalankan. Perangkat ini pun akan membantu Anda terus memantau kualitas tes bila ada perubahan. Testing tool ini menawarkan mode serbaguna untuk Anda dapat berkolaborasi dengan tim dalam mode pengujian storyboard serta memvisualisasi alur pengujian dan mode scripting untuk tujuan yang lebih maju. Oke, selain kelima software yang sudah disebut, sebenarnya masih ada lagi software testing tools yang lain. Sebut saja kita punya ada Eggplant, UFT, Apache Geometer, Appium, UI gitu ya, dan lain-lain. Dan semakin berkembangnya software development, testing tools ini pasti akan semakin bertambah dan kita jadi punya banyak pilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, silakan dipilih, dilihat plus minusnya, oke, dan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget tentunya. Ya, sip. Semoga penjelasan software testing tool ini memberikan manfaat ya dan juga memberikan insight. Kita ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.